Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, teman-teman dan juga sahabatku semua dimanapun berada. Apa kabar teman-teman? Teriring doa yang terbaik untuk kalian semua, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebiasaan dan rutin setiap pagi ya teman-teman, pada sekitar jam-jam 7 ya kita sudah mulai memasuki halaman dan kebun ya. Selain kita juga melihat-lihat kondisi dari kebun ya, dan tanaman-tanaman yang berada di halaman samping rumah, yang berada di halaman dan juga berada di belakang rumah ya teman-teman ya. Tentunya kita juga melakukan sejumlah kegiatan berkebun ya teman-teman. Ya, cabut rumput ya yang berada di pot-pot itu biar gulma itu tidak mengganggu tanaman-tanaman hias kita ya teman-teman ya. Nah, selain kegiatan berkebun ini, kita juga melakukan bersih-bersih halaman, rapi-rapi ya, menyapu ya teman-teman, dan dibersamai oleh suami tercinta karena kita memang selalu bersama-sama untuk melakukan kegiatan ya, dan kita kadang-kadang berbagi teman-teman ya. Untuk saat sekarang ini juga aku melakukan pengecatan rak-rak ya teman-teman, karena selain untuk perawatan agar rak-rak ini yang berbahan besi ini tidak karatan ya, kita juga akan melapisi cat baru sehingga selain rak ini juga akan awet ya, tentunya warnanya akan kembali baru ya teman-teman ya. Untuk papan-papan ini dari kayu teman-teman, jadi tidak saya lakukan atau belum saya lakukan pengecatan ya teman-teman, dan saya rasa ini juga masih bagus kondisinya juga karena berada di bawah galvalum sehingga kayu ini masih kelihatan bersih ya dan awet ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk besi-besi ini memang kita harus melakukan perawatan minimal 1 tahun sekali ya teman-teman, karena dirasa perawatan ya untuk rak ya teman-teman, bahkan pot ya, ini selain akan warnanya jadi bersih lagi ya, ini nanti juga akan awet. Selain itu dengan warna yang baru ini kita akan tidak merasa bosan ya. Ada yang seperti rak-rak ini teman-teman ya, kemarin aku cat warna hitam ya, jadi untuk saat ini aku kepingin warna merah, saya cat merah teman-teman ya. Ya, kita cat sendiri ya sambil kita menghabiskan waktu siang hari, dan nanti akan menjelang ya kita sore hari untuk berbuka puasa teman-teman. Dan kita letakkan lagi ya untuk tanaman-tanaman hias kita, ini juga akan berubah warna ya teman-teman ya, sehingga kita itu jadi merasa senang aja melihat perubahan dan warna-warna baru ya. Nah, sedangkan yang ini kemarin aku cat warna hitam juga teman-teman, tapi ini aku ganti dengan warna putih. Jadi rakku ini jadi warna putih di sebelah kiri dan warna merah di sebelah kanan. Rak-rak ini aku letakkan anggrek ya teman-teman.
anggrek bulan ini aku letakkan di teras, karena saya letakkan di sini ini aman dari paparan sinar matahari, dan juga bila mana waktu hujan tiba atau turun, tanaman anggrek bulan ini akan tetap aman berada di sini. Kecuali anggrek-anggrek seperti anggrek dendro dan juga anggrek seperti sperpin, anggrek patimurung, doritis, dan juga anggrek-anggrek jadulan yang lain, itu memang hidupnya seperti di hutan ya teman-teman. Jadi saya letakkan aja di halaman belakang, yang di sana itu merupakan tempat yang full sun full rain ya, artinya anggrek itu bisa menyesuaikan diri dan kebal terhadap cuaca hujan maupun panas sekalipun ya teman-teman. Dan apabila seperti anggrek doritis itu kita tempatkan berada di paparan sinar matahari, itu nanti juga akan berbunga lebat ya teman-teman ya. Kalau kita letakkan di teras ya atau di halaman ini, rasanya untuk paparan matahari kurang cetar ya untuk anggrek-anggrek yang karakternya full sun full rain ya teman-teman ya. Jadi yang aku letakkan di teras dan juga di halaman ini adalah anggrek-anggrek bulan ya, dan juga vanda yang saat sekarang ini dalam kondisi berbunga teman-teman. Saya taruh di halaman ini. Sedangkan yang aku gantung berjajar itu adalah anggrek jenis dendrobium ya teman-teman ya. Di sini full sinar matahari walaupun tidak sampai di sore hari. Sekitar jam 7 mulai bersinarnya matahari, itu sampai sekitar pukul 12 siang ya, itu full sinar matahari ya, sampai sebatas waktu itu. Dan selebihnya matahari condong ke barat, ini sudah mulai meredup ya untuk paparan sinar mataharinya, dan bisa dilihat ya teman-teman. Nah seperti ini ya, seperti anggrek super bean ya teman-teman. Ini bagus ya, aku letakkan di bagian halaman depan yang mendapatkan sinar matahari ya. Untuk saat sekarang pukul 7.30 ini sudah mulai bersinar ya matahari ya, sudah mulai panas ya teman-teman ya. Dan anggrek-anggrek ini akan semakin rimbun dan juga daunnya lebat ya teman-teman ya. Banyak juga pohonnya ini, dan bunganya juga lebat. Bahkan ini sudah mulai muncul spik baru. Nah seperti ini juga ya teman-teman. Ini bahkan satu plant atau satu pot itu ada 3 ya ranting bunganya, cukup rimbun, dan juga tunasnya ini bermunculan ya. Satu plant ini juga terdiri beberapa pohon yang cukup rimbun-rimbun. Sebelahnya juga ini cukup rimbun juga ya, seperti ini. Jadi untuk anggrek seperti dendrobium ini memang karakternya harus berada di paparan sinar matahari secara full ya. Nih cantik juga ya teman-teman ya. Sampai di sini ini masih ya ada paparan sinar matahari, kondisinya semua rimbun ya teman-teman ya. Dan kalau untuk yang di sini ini sudah berada di teras ya, mana aku taruh dari anggrek vanda dan juga anggrek bulan ya. Dan anggrek bulan sarang lebah ini ya. Ini untuk vandanya adalah jenis vanda hibrid ya teman-teman ya.
termasuk di sini ada sederetan dari vanda dan juga terlihat tanaman-tanaman yang di bawahnya ini teman-teman ya, cukup rimbun-rimbun semua ya. Agar tampak hijau ya, nak dipandang ya teman-teman ya oleh mata kita. Di sini juga aku letakkan beberapa tanaman seperti Calathea silver, ada Snow White, ada Big Papa, ada Chiang Mai, dan juga ada beberapa tanaman yang aku letakkan di rak ini. Seperti yang aku gantungkan ini adalah jenis tanaman bunga Gloxinia. Gloxinia ini sulit ya teman-teman, biasanya kita budidayakan ya di daerah seperti di tempat kita ini ya, cenderung panas dan juga harusnya berada di daerah atau dataran tinggi ya teman-teman, seperti berada di kota-kota yang memiliki cuaca dingin ya, seperti di Malang atau berada di puncak ya teman-teman ya. Tapi ini alhamdulillah untuk yang saya tanam di rumah ini cukup bagus dan bahkan rimbun teman-teman ya, lebat juga ya. Aku letakkan juga dari anggrek doritis yang kondisinya ini berbunga, ada anggrek bulan ya yang warna kuning ini juga cantik ya, dan ada anggrek bulan ya di atas ini ya teman-teman ya, semua kondisinya sehat. Ada juga vanda Gloxinia, kalau berbunga cantik ya teman-teman ya, seperti ini. Alhamdulillah ternyata bisa juga ya berada di tempatku ini dan bisa kita budidayakan, bisa tumbuh bagus ya di sini ya. Ada aglonema juga yang aku letakkan di sini teman-teman. Dan yang aku deret di timur rumah ini banyak sekali seperti yang terlihat ya, dan semuanya tampak rimbun-rimbun ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah nanti kita lihat tanaman-tanaman yang berada di halaman ini, kita akan lihat juga ya tanaman yang berada di halaman belakang teman-teman. Barangkali ada beberapa tanaman yang mungkin perlu kita rawat ya, kita lakukan perawatan, karena setiap harinya itu kondisi dari tanaman hias itu selalu berubah ya. Hari ini masih sehat ya, besok itu ternyata berubah. Dan bahkan kondisi semalam ini kadang-kadang walaupun bunganya ya saat sekarang ini bagus ya, kondisi kenopnya bagus, ternyata pagi harinya itu habis termakan oleh hama. Jadi ini perlu ya, setiap harinya itu kita akan periksa dan harus kita lakukan perawatan bila terjadi hal yang demikian ya teman-teman ya. Untuk secara keseluruhan kondisi tanaman-tanaman yang berada di halaman depan ini baik-baik saja teman-teman ya. Dan coba kita akan lihat ya tanaman kita yang berada di halaman belakang teman-teman. Ini juga anggrek yang kemarin itu sempat sakit ya teman-teman ya. Dan setelah kita lakukan perawatan, saat sekarang ini sudah mulai ya
keluar spike-nya, bahkan ada 3 dari tangkai calon bunga ya teman-teman. Kondisinya cukup sehat dan sudah akan keluar bunganya. Oh ya teman-teman, di kesempatan ya saat ini pula tak lupa saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman ya. Semoga selama menjalankan ya ibadah puasa ya teman-teman, kita selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kekuatan kesehatan ya. Semoga saja Tuhan teman-teman ya, dari semua ibadah ya yang kita lakukan di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saja masih memiliki umur panjang, usia panjang, kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang ya di tahun depan ya, tahun 2026 ya, 2026 tentunya ya teman-teman ya. Semoga saja kita juga selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan tugas, kegiatan, dan juga sebagai pengayom ya, utamanya dari keluarga kecil kita ya teman-teman. Dan semoga saja juga ada umur yang bisa bermanfaat untuk masyarakat dan orang banyak tentunya ya. Jadi menjadi usia yang penuh barokah gitu ya teman-teman ya. Apapun ilmunya, apapun yang bisa kita lakukan bisa diterima, bisa bermanfaat oleh orang banyak, itu semoga jadi suatu ibadah dan ladang ibadah juga ya untuk kita sekalian ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ternyata dari keliling-keliling berada di halaman depan ini, tanaman saya ya untuk semalam ini semua baik-baik saja teman-teman. Saya kira tidak perlu ada yang kita rawat ya. Dan untuk saat sekarang ini kondisi baru saja kita lakukan pemupukan dan reposisi juga. Sudah kita gantikan media sebagian ya, karena nanti pada saat lebaran itu kalau bisa tanaman-tanaman kita itu menjadi suatu tanaman-tanaman yang subur, yang sehat ya, yang bisa memberikan suatu yang bisa dinikmati dan dilihat ya teman-teman ya. Dan rumah kita dengan adanya tanaman-tanaman yang terlihat hijau ini juga akan kelihatan seger aja teman-teman. Selain itu juga udara di sekitar rumah kita ini akan jadi lebih bersih, sehat ya. Nah selain itu juga lebih produktivitas ya, lebih produktif ya teman-teman ya, dengan berbagai tanaman-tanaman yang bermanfaat ini, termasuk tanaman sayur, tanaman toga, juga tanaman hias. Semua ini bisa menginspirasi, membuat kita jadi lebih sehat, lebih semangat, dan tentunya kita memiliki kegiatan positif sehari-hari di rumah ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lihat-lihat dari sejumlah tanaman yang berada di halaman depan, kita akan menuju ke halaman belakang. Barangkali ada tanaman-tanaman yang perlu segera kita tangani, kita tolong ya teman-teman, semumpung masih ada waktu, masih belum begitu repot ya untuk menjelang untuk persiapan di Hari Raya Idul Fitri. Dan nanti tanaman kita ini juga sudah ready semua ya. Semoga saja dari tamu-tamu, dari keluarga yang datang ini menjadi sesuatu yang menyenangkan
menyenangkan ya dengan melihat tanaman-tanaman yang sehat, yang subur, dan juga bisa menginspirasi untuk pemanfaatan halaman dan pekarangan di rumah ya, untuk teman-teman kita ya teman-teman ya. Nah, oke, kita akan tinggalkan halaman depan ini, akan menuju ke kebun belakang rumah ya teman-teman. Semoga teman-teman selalu mengikuti ya, suka ya teman-teman ya, dan semoga saja teman-teman lebih semangat lagi untuk berkebun. Bagi yang masih belum sempat, nantinya mungkin ada wacana ya untuk memiliki hobi baru, yaitu berkebun. Karena setelah kita rasakan ya, sampai sejauh ini berkebun itu banyak sekali manfaatnya teman-teman. Oke, kita akan menuju ke halaman belakang. Oke teman-teman, kita sudah berada di halaman belakang ya teman-teman ya. Seperti ini ya kebun yang berada di belakang rumah teman-teman. Banyak aku tanami dari tanaman bunga sakura. Tapi bunga sakura ini tidak aku tanam di tanah teman-teman. Aku tanam di pot-pot, dan saat sekarang kondisinya pada berbunga cukup lebat. Di halaman belakang ini hampir keseluruhan dari anggrek-anggrek Doritis ya teman-teman, yang paling berada di rak paling atas sendiri. Ini adalah Doritis yang baru saja saya perbanyak ya, saya repotting dan saya taruh di bagian paling atas teman-teman. Setelah saya gantung dan saya letakkan di rak yang paling atas ini, kelihatannya hampir secara keseluruhan ini pada berbunga ya teman-teman. Yang berada di pot-pot hitam ini sudah pada berbunga, dan yang berada di atas kolam ini juga baru saja aku lakukan pemindahan dari persemaian. Masih kelihatan kecil-kecil ya, tapi yang berada di sabut kelapa ini sudah lumayan rimbun karena aku pindahkan sudah agak lama, sekitar 1 bulan ya teman-teman ya. Termasuk yang berada di rak-rak ini kondisi sudah berbunga, walaupun belum begitu lebat karena baru saja aku pindahkan di pot ini ya teman-teman. Kemarin itu waktu masih di pot yang besar itu kan sangat rimbun sekali, dan saya pecah menjadi beberapa pot teman-teman, dan saat sekarang ini sudah mulai berbunga ya, walaupun belum begitu rimbun tapi langsung bisa hidup, bisa berbunga. Termasuk yang berada di rak-rak ini sudah mulai tumbuh ya, sudah mulai rimbun ya teman-teman. Nah seperti ini, tinggal menunggu ya untuk saat berbunganya teman-teman. Untuk anggrek-anggrek yang baru saya pecah ini teman-teman, saya tambahkan untuk pupuknya kita pakai B1, jadi nanti itu akan segera bertumbuh ya, dan juga keluar tunas mudanya. Selain itu kita berikan dengan B1 itu, anggrek-anggrek ini jadi lebih cepat ya
tumbuh dan juga keluar tunas-tunas mudanya dengan cepat. Termasuk yang aku gantungkan di sabut kelapa ini juga sudah mulai berbunga ya teman-teman ya. Udah mulai berbunga ini ya, walaupun masih belum lebat karena juga baru saya aku pindahkan dari anggrek indukannya yang berada di pot besar dan kita pecah-pecah ya teman-teman ya, kita perbanyak. Untuk halaman belakang ini hanya ada satu lapis paranet teman-teman, dan saya buatkan rak-rak gantungan yang sangat sederhana dari besi yang potongan-potongan ya teman-teman ya. Aku beli itu satu lonjor ya teman-teman, itu ada 12 meter dan aku potongin menjadi 6 dan bisa aku gunakan untuk gantungan anggrek yang berada di atas kolam ini. Jadi ada teman-teman, ada rak ini ya yang di atas kolam ini dan tengahnya ini kosong. Jadi ini aku bentangkan ya seperti besi yang kecil ya teman-teman, 3 dim ya. Kecil sekali teman-teman, pokoknya kecil. Dan harusnya untuk anggreknya ini medianya tidak berat-berat sehingga besinya ini tidak tetap bisa lurus ya. Nah, sehingga anggreknya ini kita gantungkan tetap dalam keadaan yang ini ya, lurus ya besinya ya teman-teman ya. Jadi itu saja tanpa kita lakukan las ya, dan ini bisa kita kerjakan sendiri ya teman-teman ya, sangat menghemat. Nah seperti ini, kemarin itu kan belum ada ya teman-teman ya. Jadi ini hanya besi yang kita bentangkan kiri dan kanan, dan tengahnya ini saya kasih anggrek doritis yang baru aku pecah agar supaya selain menghemat tempat ya, anggreknya ini berada di atas kolam ini akan lebih subur. Dan walaupun tanaman kita ini banyak ya, tapi untuk penyiraman ini dengan mudah ya teman-teman ya. Ini hampir semuanya pada berbunga ya teman-teman ya, termasuk yang berada di atas kolam ini. Saya deret mulai ujung timur sampai ujung barat itu ya. Ada beberapa pot yang aku gantungkan yang warna oranye ini teman-teman. Ini adalah jalan ya teman-teman ya, yang mana ini juga di atasnya saya tempatkan rak ya, hijau sama yang merah ini, dan atasnya pun juga aku gantungkan dari anggrek-anggrek doritis teman-teman. Sekali lagi ini saya tidak dielas ya teman-teman, hanya dari kiri kanan dari bentangan besi ini kita ikat sama kawat kawat binderet ya. Sementara itu aja, kita sudah merasakan senang dan ada progres ya teman-teman ya. Dari 1-2 anggrek ini bisa kita kembangkan, bisa kita perbanyak, bisa hidup, dan hampir di seluruh halaman belakang, kebun di belakang ini sudah penuh ya teman-teman ya. Walaupun anggrek-anggrek ini saya kembangkan dari persemaian, dari split, juga dari kaki,
Tapi alhamdulillah sampai saat ini anggrek-anggrek ini bisa tumbuh ya dengan bagus, bisa juga berbunga dan tumbuhnya lebat teman-teman ya. Jadi kita tidak harus membeli, kita bisa mengembangkan sendiri, kita lakukan tanian sendiri. Karena memang saya sudah tidak terlibat dalam tugas ya sebagai ASN, kita sudah purna, jadi kita sudah mengelola waktu ini, bisa lebih fokus untuk kegiatan berkebun ini teman-teman. Oh ya teman-teman, kita akan keliling ya, dan barangkali nanti ada tanaman ya, khususnya anggrek ya teman-teman. Kadang-kadang itu kecolongan teman-teman kita itu. Ada anggrek yang sore hari itu kondisinya baik-baik saja. Nggak taunya setelah lewat satu malam, paginya itu ada serangan hama. Bahkan tiba-tiba itu akarnya membusuk, daunnya kuning ya, rontok. Nah seperti itu, kondisi seperti itu, keadaan seperti itu tidak boleh terjadi. Kalau memang kita masih ada waktu, ada kesempatan, harus segera kita lakukan pertolongan teman-teman ya. Sayang ya, karena anggrek ini seperti anggrek bulan contohnya itu kan juga lumayan ya kalau beli. Jadi kalau sampai terjadi sakit ya, terjadi busuk akar, mungkin juga menguning daunnya, ini sebaiknya harus segera kita lakukan pertolongan. Ini anggrek grama ini dulu juga hasil dari dari keki ya teman-teman. Dari dari pecah umbi. Ini sudah subur. Ini juga dendro baru saja tunas ini ya teman-teman. Jadi kita itu senang banget kalau melihat tanaman-tanaman kita ini bertunas dan baru kita tanam atau kita tempel-tempel di kayu, ini ternyata sudah tumbuh bagus, akarnya juga tumbuh bagus gitu teman-teman ya. Di sini ya teman-teman ya, banyak aku tanam dari tanaman kadaka ya, agar supaya di sini ini untuk sirkulasi udaranya, kelembapannya ini juga tetap terjaga agar anggrek-anggrek ini bisa hidup dengan bagus ya teman-teman ya. Nah, manfaat lain apabila anggrek-anggrek ya, ini kita gantung ya teman-teman ya, itu akarnya akan cepat tumbuh dengan bagus ya, pengakarannya sehat. Karena apa teman-teman? Potnya ini kalau kita gantung ya, medianya itu akan poros bila waktu kita melakukan penyiraman. Jadi tidak ada air ya yang menjadikan akar itu jadi busuk. Jadi air penyiraman itu langsung terkuras ya, langsung mengalir keluar ya. Oleh karena itu kita juga harus berikan untuk saluran air atau lubang-lubang ya yang kita tambahkan ya teman-teman ya, bisa kita tambahkan agar medianya ini poros. Selain itu juga tidak becek ya medianya ya teman-teman. Kalau medianya becek, anggrek itu tidak mau, dia nanti akan terjadi busuk akar. Selain itu pertumbuhannya ini nanti akan terhambat, terganggu karena banyak jamur biasanya, hamanya itu. Selain itu juga ada bakteri-bakteri ya, yang akhirnya ini nanti akan terjadi busuk akar. Nah, kira-kira untuk tanaman yang berada di halaman belakang ini ada nggak ya yang seperti itu teman-teman, atau barangkali sudah
sudah saatnya untuk repotting atau memindahkan ke media baru agar tumbuh kembangnya itu akan semakin sehat, akan semakin subur, dan anggrek itu bisa berbunga lagi. Nah, coba kita akan jalan teman-teman, kita cari ya. Super bean ini banyak yang saat sekarang berbunga ya teman-teman ya, seperti ini. Dan di halaman belakang ini memang aku taruh ya anggrek-anggrek jadulan yang bisa bertahan di paparan sinar matahari dan juga berada di kucuran air hujan. Halaman belakang ini sebetulnya tidak begitu luas juga sih teman-teman ya. Tapi karena tanaman-tanaman ini banyak yang saya gantung, jadi bisa menampung dari tanaman-tanaman ini lebih banyak. Karena satu rak ini ya, itu bisa saya buat untuk tanam bersusun atau vertical garden, itu bisa sampai 4 susun teman-teman. Dan di pagar ini bisa aku gantungkan, aku tempel dari anggrek-anggrek ya, yang baru aku pindahkan dari persemaian, yang aku tempel di kayu-kayu itu banyak ya. Jadi seperti ini teman-teman. Di sini ini merupakan pekarangan ya, yang cukup banyak ya teman-teman ya, udara dan juga angin ya, karena aku banyak menaruh atau menempel juga ya bagian sini dari tanaman-tanaman yang berdaun lebar seperti kadaka ini teman-teman, agar supaya tempat ini memang terjaga dari sirkulasi udara yang bagus ya, dan juga kelembapannya ya, dan juga bisa menjadi pusat oksigen teman-teman. Nah, yang di pot-pot hitam ini adalah anggrek doritis yang kondisinya hampir secara keseluruhan itu berbunga teman-teman. Nah, begitu kelihatan ya. Nih contohnya. Jadi kalau kita gantung memang anggrek-anggrek ini lebih sehat ya. Selain itu juga kita bisa menghemat tempat. Selain tumbuh sehat teman-teman, anggrek-anggrek ini nantinya akan cepat berbunga ya, karena untuk mendapatkan paparan matahari ini kan kalau berada di ketinggian ya, di atas ya dari kepala kita, ini tentunya paparan sinar matahari juga penuh ya, tidak seperti kalau berada di bawah. Jadi di sini akan langsung ya teman-teman ya, mataharinya ini langsung ya. Nah, kita belum ketemu juga nampaknya sampai di sini semua tanaman kita bagus semua, tidak ada hama ya teman-teman ya. Syukur kalau gitu. Tapi coba kita menuju ke samping sana, sebelah sana. Nih di sini juga saya jadikan tanam bersusun ya teman-teman. Jadi sampai di bawah ini masih ada deretan dari tanaman anggrek, yang bawah ini khusus dari anggrek cattleya yang baru saja aku perbanyak atau aku repotting
pasca berbunga. Jadi kita ini untuk lakukan perawatan agar Cattleya ini nanti bisa berbunga lebat lagi, bisa subur lagi. Jadi untuk paparan sinar mataharinya ini tidak terlalu terik dulu, maka dari itu saya taruh di bawah agar pertumbuhan akar daunnya itu bagus. Baru nanti kalau sudah bagus daun dan akarnya ini sudah mulai tumbuh, nanti akan kita gantung atau kita taruh berada di atas atau di ketinggian. Jadi yang berada di halaman belakang ini memang anggrek-anggrek doritis ya teman-teman, seperti ini anggrek dendro dan juga anggrek jadulan yang lain. Ada juga anggrek dari Panda juga ada sih ya, yang baru pertumbuhan. Kalau yang sudah berbunga ini Panda juga saya taruh di depan ya teman-teman ya. Nah ini juga ada Vanda di sini yang baru aku tempel. Ini juga masih pertumbuhan. Nanti kalau sudah akan keluar spike-nya, nanti kita akan pindahkan di halaman depan ya teman-teman ya. Alhamdulillah ternyata baik yang berada di halaman depan dan di belakang semuanya bebas ya, semuanya kondisinya bagus ya teman-teman. Kita tidak ada yang kita rawat atau penggantian media. Coba kita lihat di bagian sana teman-teman. Syukur kalau memang tidak ada dan kita bisa lanjut untuk kegiatan dan aktivitas yang lain. Cattleya-nya ini sudah mulai tumbuh, daunnya sudah mulai menghijau ya teman-teman ya. Sampai di ujung sana ini Cattleya. Nah ini teman-teman, anggrek bulanku ini mulai gosong, dan ini kondisi pasca berbunga. Batangnya juga sudah rontok daunnya, bunganya habis, mulai mengering ujungnya. Tapi alhamdulillah untuk daunnya ini sebagian masih bagus, posisi masih berada di soft pot seperti ini ya teman-teman. Ini anggrek koleksi, saya beli satu ini karena saya masih belum punya. Ini bunganya sangat cantik ya teman-teman. Ini bunga anggrek bulan yang premium ini kemarin, dan ini sudah mulai mengering ya untuk tangkainya, tangkai bunganya, dan ini saya rasa sudah tidak akan muncul bunga lagi. Barangkali ini juga perlu kita repotting ya teman-teman ya. Ini teman-teman, nah seperti ini masih berada dalam kondisi soft pot. Kemarin tuh di soft pot, terus kita masukkan di dalam kotak kayu ya teman-teman. Tapi ini perlu ya, kita akan pindahkan di media yang kita rawat agar supaya ini semakin sehat. Tapi kadang-kadang kalau ini tidak segera kita rawat, daunnya lonyot, akarnya mengering, udah nggak bisa tertolong. Jadi kalau masih dalam kondisi seperti ini, daunnya masih bagus ya. Cuman untuk yang ini daun paling muda ini kelihatannya memang
patah termakan oleh hama ya teman-teman. Baiklah teman-teman, hanya satu ini ya yang perlu kita rawat. Nanti akan kita lakukan perawatan sebentar. Kita akan siapkan dulu untuk medianya, juga potnya, karena ini potnya berada di soft pot ini ya teman-teman, dan nanti akan kita ganti di pot yang baru. Setelah itu nanti kita akan kasih B1 juga, dan potnya akan kita gantung. Oke teman-teman, kita mempersiapkan medianya, potnya juga ya. Sampai nanti ya teman-teman, kita akan persiapkan dulu ya bagaimana cara untuk merawat anggrek bulan ini ya. Walaupun anggreknya masih baik-baik saja, tapi terkadang ini tiba-tiba akan terjadi apa ya, busuk akar ya, daunnya akan lonyot karena ini sudah mulai menguning ya. Walaupun daun yang lain ini masih bagus, masih muda, kita masih hijau ya, masih segar, tapi kita antisipasi aja agar nanti bisa bertumbuh lebih baik lagi. Oke, kita tak cari pot dan nanti akan kita gantung. Kita ketemu lagi nanti. Kita sudah sampai di halaman depan teman-teman. Coba kita akan rawat ya. Kita bawa ke sini anggrek bulan ya, yang masih berada di soft pot. Kita akan repotting, kita ganti ke media baru. Sudah kita bawa ya anggreknya ke halaman depan ini, karena di halaman belakang saat sekarang sudah panas sekali. Kita akan lakukan repotting ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk daunnya ini masih segar, masih bagus, tapi ada yang daun yang satu ini ya teman-teman sama yang ini sudah mulai menguning. Untuk daun yang di bagian atas ini masih bagus. Untuk tangkai bunganya ini sudah mulai mengering, dan kita lihat sudah mulai sampai di sini ya teman-teman. Ini sudah tidak ada kehidupan. Nanti sementara kita biarkan dulu. Kita sementara akan merepotting dari ini. Kita ambil ini dulu, berada di soft begini, di soft pot seperti ini, kita masukkan di kotak seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang ini kita akan lepas dari soft pot ini. Nah, ini kita amati untuk medianya yang berada dalam pot ini, moss ya, moss putih teman-teman. Dan kelihatannya ini karena sudah lama ya, mulai dari pindah tanam di pot ini sampai pasca berbunga ini, nutrisi yang berada di dalam soft pot ini memang sudah habis ya, sudah habis, dan waktunya untuk mengganti media baru. Kita hilangkan saja ya teman-teman ya untuk mossnya ini. Langsung aja kita tanam teman-teman, karena kondisinya sehat ya, karena kondisinya sehat. Cuman memang untuk daunnya yang berada di bawah karena memang sudah menua ya teman-teman ya, sudah menua. Dan kita di sini sifatnya untuk mengantisipasi ya, kalau dibiarkan terus berada di soft pot dan memakai media moss ini, nanti lama-kelamaan akarnya ini juga tidak bisa
artinya tidak ada bakteri, jamur, atau tidak terjadi busuk akar. Semua kondisi baik ya, cuma kita lakukan untuk antisipasi saja agar supaya anggrek ini terus bisa hidup, bisa progres, dan bahkan nanti akan bisa berbunga lebat seperti yang berbunga pertama ya. Ya, kita gini aja, tidak usah kita cuci, tapi kalau teman-teman mau mencuci akan lebih baik. Dan karena ini memang medianya juga hanya moss, jadi ya untuk pertumbuhan selanjutnya ini kurang bagus gitu ya teman-teman ya. Tapi akarnya semua masih bagus teman-teman, masih hidup ya, dan juga tidak ada jamur, tidak ada bakteri. Ini karena kuning berada di paparan matahari, karena saya taruh di belakang ya, di kebun belakang. Akarnya masih bagus, jadi kita lepas saja seperti ini dan nanti akan kita tanam di media baru, pot yang baru ini. Kita pakai pot yang pendek aja ya teman-teman ya, karena baru ditanam di soft pot ini, akarnya jadi di dalam semua, berada di dalam. Jadi ini nanti biar agak bisa bernafas secara leluasa, akarnya bisa berada di luar. Dan kita tambahkan ini ya, arang, kokopit. Kita tambahkan, tidak usah terlalu penuh ya teman-teman ya. Kita ambil media yang masih bagus ya, masih bagus saja kita tambahkan di sini. Jadi setelah nanti kita pindahkan pot atau media yang baru ini, anggrek ini nanti insya Allah akan bertumbuh lebih bagus lagi ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi anggrek ini sebetulnya kondisinya sehat, tapi karena pasca bunga dan berada di soft pot yang memang nutrisi, karena sudah selesai berbunga, pasca berbunga ini pastinya sudah habis ya nutrisinya, dan kita ganti dengan media yang baru ya teman-teman. Kita tambahkan aja kokopit yang baru teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk repotting dari tanaman anggrek ini bisa ditambahkan dari B1 ya teman-teman ya, agar supaya ini nanti langsung tumbuh bagus, langsung hidup, progres, akarnya juga semakin kuat dan tidak terkontaminasi bila ada jamur ya teman-teman ya, ada bakteri. Jadi teman-teman bisa menambahkan dari vitamin B1 ya. Nah setelah kita tanam di media baru ini, setelah teman-teman mungkin bisa menambahkan B1, ini sebaiknya potnya tidak kita taruh di apa ya namanya, yang mungkin di rak ya, atau mungkin di atas meja seperti ini ya, yang permukaannya ini akan menutup lubang di bawahnya. Anggrek ini akan lebih sehat lagi, akan bagus ya pertumbuhannya bila mana kita gantung teman-teman ya. Dan untuk khusus anggrek bulan, untuk tangkai bunganya ini bisa kita biarkan dulu, karena kadangkala akan tumbuh lagi tunas baru ya, tangkai yang nanti akan keluar bunganya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah gini saja ya, udah kelihatan sehat ya dengan kita ganti ya media yang baru, medianya apa namanya, sehat, media baru, dan ini kita gantungkan teman-teman. Nah teman-teman juga bisa ya, ini kita lihat ya teman-teman, anggrek-anggrek yang aku gantungkan ini semua rimbun-rimbun, semua berbunga sangat lebat ya, karena ini memang anggrek-anggrek
bila mana kita gantung ya teman-teman, ini pertumbuhannya akan lebih bagus, progres, walaupun bunganya juga lebat. Ini daunnya juga rimbun ya teman-teman, banyak tunas-tunas yang muncul, tunas-tunas baru, dan bunganya pun ini tidak hanya satu tapi kebanyakan dua ranting bunga, ada 3 ya, dan tunasnya itu terlihat sangat rimbun-rimbun ya teman-teman. Nah, kita tambahkan air yang sudah kita tambahkan B1 teman-teman ya, agar supaya pertumbuhan dari anggrek ini nantinya akan semakin tumbuh ya, sehat, nanti akan bisa berbunga lagi ya. Seperti ini aja, kita siram ya. Jadi ini tadi sekitar setengah dari gayung kita kasih, cukup 1 cc aja ya teman-teman ya. Nanti bisa kita tambahkan air cucian beras, atau bisa kita tambahkan dari rendaman kulit bawang merah, bawang putih ya. Bisa kita siramkan ya dari hari ke hari ya. Dan untuk B1 memang kita gunakan ya, kita berikan pada saat kita melakukan repotting atau penanaman ya. Pertama kali itu akan bisa segera untuk menumbuhkan ya akar, dan juga cepat sehat ya, pertumbuhannya bagus. Oke, setelah seperti ini kita akan gantungkan aja ya teman-teman. Jadi kalau ditaruh seperti ini akibatnya airnya itu tidak bisa terhambat untuk mengalir. Jadi setelah kita siram, kita gantung di sini aja ya teman-teman. Dan ini kelihatan ya, untuk potnya ini banyak saya lubangi teman-teman ya, agar supaya untuk penyiraman ini akan segera terkuras ya teman-teman ya, untuk airnya ya. Salah satu kawannya lepas, kita perbaiki dulu ya. Ini nanti kita akan bisa lihat untuk pertumbuhan untuk ini ya, tangkainya anggreknya ini bisa akan tumbuh lagi, dan juga daunnya ini akan bisa lebih subur dan sehat seperti ini. Selamat mencoba teman-teman ya, semoga saja bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.